Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Jalanan berbatu yang kami lalui berkelok-kelok di antara kebun teh yang luas. Kabut tipis menutupi ujung pandangan seperti tirai misterius yang belum mau terbuka. Udara sejuk menyergap kulit sejak kami turun dari mobil sewaan. Mungkin aku harus bersyukur ya, kataku sambil menatap hamparan kebun hijau itu. Nggak banyak pasangan abis nikah langsung punya rumah. Mira tersenyum, tapi samar. Rumah keluarga ini udah lama kosong. Ibu belum sempat jual, tapi katanya, kalau kita mau, bisa ditempati dulu. Aku mengangguk, walau ada sesuatu dalam suaranya yang terasa aneh. Seperti desahan yang menyimpan kegelisahan. Rumah peninggalan keluarga Mira berdiri di tengah perkebunan teh di Jawa Tengah. Jauh dari keramaian, sendiri di antara dataran luas. Rumah panggung besar dari kayu jati, dengan atap joglo dan halaman belakang yang mengarah ke hutan kecil. Ketika mendekat, rasa dingin tiba-tiba menyentuh tengkukku. Di sini, tanyaku ragu. Ya, jawab Mira pelan. Ini rumah ibu dulu, sebelum pindah ke Semarang. Sejak kakek meninggal, rumah ini nggak pernah ditempati lagi. Aku melangkah masuk melalui teras kayu panjang. Lantai mengeluarkan bunyi kriat saat diinjak. Aroma debu bercampur kayu lapuk menyambut dari dalam rumah. Kayak rumah klasik Jawa ya, gumamku sambil memandang lemari besar penuh ukiran dan dinding kayu tua dengan lukisan-lukisan hitam putih. Mira hanya diam, tatapannya terus tertuju pada lorong panjang yang gelap di sisi kiri ruangan. Arga, ia memanggil pelan. Ibu pernah bilang, jangan buka kamar paling ujung tanpa izin. Kamar yang mana? Yang ditunjuk adalah sebuah pintu kayu yang tertutup rapat di ujung lorong. Warnanya kusam, gagang pintunya berkarat. Katanya ada barang-barang lama di sana, tapi ibu berpesan untuk tidak usil. Ya, mungkin aja ada tikus numpuk. Kita bisa bersihin besok-besok, jawabku menenangkan, walau suara dalam kepalaku berkata lain. Sore itu, kami membereskan barang. Listrik masih menyala, meskipun suara genset sering bergemuruh di dekat dapur belakang. Malam mulai turun, dan semburat jingga berganti kegelapan. Lampu ruang tengah redup berkelap-kelip. Aku mematikan televisi dan menghampiri Mira, yang tampak gelisah sambil merapikan koper. Kamu kenapa? Dari tadi kau murung terus. Tanyaku lembut. Dia menunduk, lalu berbisik. Dulu, waktu kecil, aku sering diganggu kalau main di sini. Tapi waktu itu nggak ngerti apa-apa. Diganggu gimana? Terkadang, waktu malam aku terbangun, aku kayak lihat siluet perempuan, tapi cuma bagian atasnya aja. Kayak nggak lengkap. Aku menelan ludah. Apa maksud kamu, hantu? Mira mengangguk. Tapi ibu bilang itu cuma tidur sambil mimpi buruk. Aku mencoba tertawa pelan. Ah, mungkin kamu kecapean. Rumah besar begini wajar kalau bunyi ini itu. Saat itu juga, duk, duk, duk. Seperti ada yang menggedor dari arah loteng. Suara berat, seperti sesuatu jatuh. Mira memegangi tanganku. Ga, aku bangun berdiri pelan. Aku cek ke atas ya. Jangan, teriak Mira spontan. Udah, besok pagi aja, iya. Aku melihat wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya selama kami menikah, aku melihat Mira ketakutan dengan cara yang berbeda. Malam itu, suara dari loteng tak berhenti. Suara gesekan, kadang seperti rengkahan kayu atau suara sesuatu menyeret. Aku tidur memeluk Mira, yang tampak tidak benar-benar terlelap. Sesekali, dia bergerak gelisah. Tepat jam 2 dini hari, Mira tiba-tiba tersedak napas. Tubuhnya seperti ditekan, matanya terbeliak, tangannya mencengkeram udara. Mira, seluruh tubuhnya menegang seperti terkunci. Lalu perlahan ia bangun, terjatuh ke samping. Mira, kamu kenapa? Dengan napas tersengal, dia berbisik. Ada, perempuan itu lagi. Dia datang, aku cuma lihat kepalanya. Dia bilang, kembalikan tubuhku. Suara itu pelan, tetapi cukup menusuk. Aku merinding. Aku bilang apa? Mira menatapku dengan mata basah. Aku bilang dulu,
ada sesuatu di rumah ini. Dan kalau dia datang, dia akan bilang, "Kembalikan tubuhku." Sambungku pelan. Mira mengangguk, tubuhnya masih bergetar. Besok paginya, aku berinisiatif menghubungi Bu Rati, ibunya Mira. "Bu, kemarin malam ada hal yang janggal." Mira ketindihan, dan katanya mimpi lihat perempuan, katanya minta dikembalikan tubuhnya. Hening beberapa detik, kemudian Bu Rati menjawab pelan, "Sebaiknya kalian tidak membuka apapun di bagian belakang rumah itu, Ga. Jangan penasaran." "Kenapa, Bu?" "Karena dulu ada tragedi di sana." "Ibu sudah tutup buku. Tolong, jangan diungkit lagi." "Iya." Aku merasa dada sesak. Tapi sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, Bu Rati memutus telepon. Siang itu aku memutuskan membereskan gudang belakang. Ternyata bukan sekadar gudang, ada pintu kayu sempit di balik tumpukan karung lama. "Ga, kita kan udah sepakat buat nggak buka yang aneh-aneh," bentak Mira dari belakang. "Nggak, kita harus tahu ada apa di sini. Kalau gangguan itu terus terjadi, kita nggak bisa cuma diam." Aku membuka pintu kayu itu. Di baliknya gelap. Aku menyalakan senter ponsel. Ada ruang kecil dengan tangga menurun. "Basement, Ga, jangan," kata Mira, panik. Tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Aku melangkah turun. Anak tangganya licin. Bau karat dan tanah yang lembab menyengat hidung. Di lantai paling bawah, aku melihat sesuatu. Sebuah peti kayu tua yang tertutup rapat. Di atasnya, tumpukan kain putih rusak, penuh bercak kecoklatan. Aku menyentuh peti itu. Tiba-tiba, dari arah atas tangga, ada suara langkah seseorang. Aku menoleh, dan di situ, berdiri sosok kepala perempuan. Melayang, tanpa tubuh, rambut panjang menjuntai, matanya redup kelabu. Kulit pucat seperti mayat, bibirnya bergerak pelan. "Kembalikan tubuhku." Aku terpaku, tapi tangan Mira tiba-tiba menarikku. "Arga, lari." Aku tersentak. Kami berlari keluar bersama-sama. Saat kami kembali ke ruang tamu, pintu basement menutup sendiri. Getaran terdengar di seluruh rumah. Di luar, angin kencang bertiup. Suara dari genteng seperti ribuan kuku yang menggaruk. Malam berikutnya jadi semakin gelap. Kami belum tahu apa yang sesungguhnya tinggal di rumah itu. Namun yang jelas, arwah perempuan itu belum menemukan tubuhnya. Dan ia datang menagih. Setelah kejadian di ruang bawah tanah, rumah ini tak lagi terasa seperti tempat tinggal, tapi seperti perangkap. Sejak subuh, Mira terus menggigil. Entah karena kaget, takut, atau mungkin, arwah Ningrum masih mengikutinya. "Aku tahu ini cuma soal waktu," katanya tiba-tiba saat sarapan, dengan pandangan kosong. "Dia akan datang lagi. Dia belum dapat yang dia mau." Aku bergerak mendekat sambil menyentuh tangannya. "Mira, kita harus tenang. Ada penjelasan untuk semua ini. Kita bisa panggil orang pintar. Atau, kalau kamu mau, kita pergi dari sini." Mira menggeleng pelan sambil menunduk. "Ibu pasti marah kalau kita tinggal begitu saja. Dan, entah kenapa, aku merasa Ningrum ingin sesuatu dariku. Ia seolah tahu siapa aku." Aku terdiam. Nama Ningrum terus terngiang. Perempuan itu, kepala melayang itu, kenapa dia muncul ke Mira? Kenapa menyebut namanya? Apa ada hubungan dengan keluarga ini? Pagi itu, setelah Mira istirahat, aku menghubungi temanku, Randy, seseorang yang sering berurusan dengan hal-hal mistis karena pekerjaannya sebagai jurnalis independen. "Kamu serius di rumahmu ada kepala tanpa badan, Ga?" serunya setengah berteriak dari seberang telepon. "Gue nggak bercanda, Ren. Ini beneran." Dia muncul di ruang bawah tanah tengah malam. Mira ketindihan 3 malam berturut. Dia sebut nama Ningrum. "Aduh," desah Randy. "Gini deh, gue punya kenalan. Dukun dari luar Jawa. Namanya Pak Darwan. Orangnya emang agak aneh, tapi dia jago. Gue bisa hubungin." Tanpa pikir panjang, aku setuju. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam, suara mobil pickup terdengar di halaman. Turun seorang pria tua berwajah teduh, kulit coklat tua, sorot mata tajam namun tenang. Dia mengenakan baju koko dan kain sarung, dengan tas kulit lusuh yang tampak sudah bertahun-tahun dipakainya. "Assalamualaikum,
ucapnya pelan. Aku menyambut. Waalaikumsalam. Ini Pak Darwan ya? Beliau mengangguk. Inggih, mana rumahnya? Di sini yang ada gangguan. Aku langsung mengajaknya masuk. Mira menyambut dengan sedikit sungkan. Kamu istirahat saja dulu, Nduk, kata Pak Darwan saat melihat Mira pucat. Biar saya cek rumahnya satu-satu. Ritual singkat dimulai. Pak Darwan berjalan pelan dari teras hingga ruang belakang, sembari membawa dupa dan berbisik dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Tangannya menggenggam tas kulitnya erat-erat. Ada udara dingin di sini, katanya di depan pintu kamar yang dilarang dibuka. Ini kamar yang ibu saya larang dibuka, jelas Mira pelan. Pak Darwan mengangguk. Saya bisa rasakan, seperti ada energi seseorang yang menangis di dalam. Aku merinding. Teriakan suara tangisan terdengar samar dari balik pintu. Wanita, pelan, kemudian makin jelas. Bu, mukaku, mana tubuhku? Mira langsung mundur beberapa langkah. Itu suaranya. Aku merasa jantungku seperti diseret ke perut. Buka pintunya, pinta Pak Darwan tiba-tiba. Loh, tapi ibu larang. Mira belum selesai bicara ketika Pak Darwan mengangkat tangannya. Anakmu, Bu Ratih, berhak tahu apa yang ditinggalkan di sini. Dengan gerakan cepat, Pak Darwan merogoh kantong tas kulit dan mengeluarkan sejenis kunci besi kecil, kemudian menyentuh gagang pintu. Pintu terbuka, ruangan di dalamnya gelap, hanya debu, lemari tua, dan kain-kain putih yang menutupinya. Tapi begitu aku menginjakkan kaki, udara menjadi dingin. Sangat dingin, dan di pojok ruangan, tergantung dari langit-langit, samar-samar terlihat sesuatu melayang. Kepala, rambut hitam panjang, wajah pucat membiru, matanya memperlihatkan kehampaan abadi. Mira menjerit, "Tubuhku." Suaranya menggema menghentak seluruh ruangan. Aku tersungkur saking kaget dan takutnya. Pak Darwan bergerak cepat, membaca doa. Pergilah dulu, wahai arwah. Kami memenuhi permintaanmu. Sosok kepala itu menghilang, namun bukan pergi, melainkan muncul tepat di belakang Mira. Aku, di sini. Mira terbelalak, matanya berkaca-kaca. Ia langsung pingsan. Aku segera meraih tubuh Mira dan membawanya keluar ruangan. Setelah kondisi tenang, Pak Darwan mengumpulkan kami di ruang tamu. Saya akan jelaskan sedikit, katanya dengan suara tegas. Arwah itu bernama Ningrum. Dulu dia pembantu di rumah ini. Dia diperlakukan tidak pantas, dipukul, disekap, dibunuh. Mira mendengarkan sambil menutup mulutnya. Siapa yang lakukan itu? Tanyaku. Orang rumah ini, jawab Pak Darwan pelan. Tempat itu dulu dijadikan kamar pembantu. Ningrum dipaksa menyerahkan dirinya. Dia melawan, maka bagian tubuhnya dipisah, dibungkus, dikubur di bawah. Bagian tubuhnya, aku spontan bertanya, ya, kepala dan tubuhnya tidak disatukan. Makanya dia datang. Selama harta warisan ini belum dijual dan keturunan keluarga berada di sini, dia akan menagih sampai tubuhnya kembali utuh. Mira gemetar. Jadi semua ini karena ibu saya. Pak Darwan mengangguk pelan. Ibumu tidak langsung melakukan, tapi tahu. Diam dan menyembunyikan. Mira terisak. Kenapa tidak dikubur sesuai? Kenapa harus begini? Karena mereka takut hantu itu kembali. Tapi menaruh jasad tidak utuh justru membuat arwah itu tidak tenang. Malam itu, kami bertiga duduk terdiam di ruang tengah. Lampu sengaja dinyalakan semua, tapi rasanya seperti percuma. Di luar, suara angin bertiup kencang menerjang genteng. Kupukul lantai dengan kaki yang gemetar. Pak, apa kita bisa kumpulkan tubuhnya? Pak Darwan menatapku dalam. Itu satu-satunya cara. Besok kita cari dan gali, lalu kuburkan secara utuh. Tapi ingat, akan ada perlawanan. Perlawanan. Mira bangkit cemas. Dia tidak ingin ditangani oleh orang biasa. Tapi dia juga tidak mau terus tersiksa. Kalau kita salah, bisa saja dia malah masuk ke dalam tubuh kalian. Aku menahan napas. Tapi Pak, kami nggak bisa biarkan ini. Kami akan bantu selesaikan semuanya, kataku pada akhirnya. Pak Darwan membuka tas kulit dan mengeluarkan secarik kertas kuning kusam. Kalau begitu, kalian harus siap menghadapi pemanggilan malam ini. Dia akan datang sekali lagi,
di antara jam 1 dan 3. Pemanggilan, Mira kembali pucat. Ya, arwahnya akan memanggil salah satu dari kalian. Biasanya, perempuan. Mira duduk diam, tidak berkedip. Air mata mengalir. Aku takut, gak, bisiknya. Aku menggenggam tangannya erat. Tenang, Mir. Aku ada di sini. Kita sama-sama hadapi. Jam 1.45 dini hari. Suara retakan datang lagi. Tepat di atas plafon kamar. Aku dan Mira terjaga. Tidak ada suara lain. Tapi udara makin dingin. Aroma aneh masuk dari jendela yang tiba-tiba terbuka. Bau tanah, darah, dan kelapa gosong. Mira menggigil. Aku dengar, dia manggil namaku. Aku menoleh cepat. Apa, Mira? Suara lirih itu datang lagi. Mira merapat pada tubuhku. Wajahnya basah. Dan dari sudut ruangan, perlahan-lahan muncul sosok kepala. Rambut panjang hitam tergerai, mata kelabu kosong, kulit pucat membiru. Bu Rati, Mira, katanya dengan nafas berat. Mira memekik. Pak Darwan muncul dari lorong sambil membawa kendi air dan dupa. Diam, katanya lantang. Kembalilah ke tempatmu. Besok kami rapatkan jasadmu. Sosok kepala itu tertawa nyaring, tapi tertahan, seperti suara makhluk tenggelam. Lalu dengan cepat, dia melesat mendekat ke wajah Mira. Mata Mira langsung berubah kosong. Dia terjatuh. Mira, aku menahan tubuhnya, panik. Aku sudah bilang, kata Pak Darwan. Dia akan memilih. Dia ingin masuk. Dan kalau dia berhasil, dia bisa menguasai tubuh Mira. Aku merasa darahku mengering. Pak, apa yang harus kita lakukan? Dengan suara mantap, ia menjawab. Kita harus selesaikan ini secepat mungkin. Sebelum tubuh Mira jadi wadah untuk Ningrum selamanya. Mira belum sadar. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin. Nafasnya menggigil pelan. Kujatuhkan tubuhku di sampingnya. Mir, bertahan ya. Aku di sini. Bangun, sayang. Tapi matanya tertutup rapat, seolah tenggelam dalam mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Aku menatap Pak Darwan dengan gelisah. Pak, aku harus gimana? Apa Ningrum udah masuk ke dalam diri Mira? Belum sepenuhnya, jawabnya pelan sambil menutup pintu kamar dan mematikan dupa yang tadi menyala. Tapi arwah itu sudah tahu, tubuh ini bisa jadi wadah buat saat ia dipanggil secara utuh. Kita harus bertindak cepat. Aku menunduk, tangan menggenggam selimut Mira erat-erat. Secara fisik, Mira tampak lelah, tapi ada rasa hampa yang terasa di dekatnya. Bukan sekadar tidur. Di luar, suara burung malam bergaung. Angin mengguncang genting rumah yang sudah renta. Tapi semua terasa terlalu pelan dibandingkan kekacauan yang terjadi dalam hatiku. Kita akan lakukan ritualnya sekarang, tegas Pak Darwan. Sebelum hari berganti, aku menoleh. Sekarang, malam begini, ya, arwah penasaran paling kuat pada jam-jam menjelang subuh, ujarnya sambil membuka tas kulitnya. Darinya keluar keris kecil, segenggam bunga kantil, segenggam tanah, dan botol kecil berisi cairan merah kehitaman. Ini bukan darah, katanya menatapku seolah membaca pikiranku. Ini sari kayu ara yang saya ramu untuk ritual penutup pintu arwah. Aku menyeruput ludah. Jadi, kita mau gali jasad Ningrum. Tepatnya, mencari tubuhnya yang hilang, jawabnya sambil berdiri. Kepalanya sudah ditemukan, tubuhnya entah di mana. Hantu ini sudah lama terjebak, dan tidak tenang. Aku bangkit kembali, melihat wajah Mira. Mir, aku janji, aku kembalikan semuanya. Kamu akan baik-baik saja, tunggu aku. Dengan senter dan peralatan ritual, kami bertiga menuju halaman belakang rumah. Halaman itu tampak biasa di siang hari, hanya kebun kecil yang ditumbuhi pohon belimbing, rumpun bunga, dan rerumputan tinggi. Tapi di malam hari, dengan cahaya lampu senter yang temaram, tempat itu terasa seperti lokasi pemakaman kuno. Arga, bawa cangkul itu, kata Pak Darwan menunjuk ke ujung gudang. Aku segera mengambil cangkul yang sudah berkarat. Tanganku bergetar, langkah kami pelan menyusuri kegelapan halaman. Tiba-tiba angin menggulung dari arah belakang rumah. Lampu senter bergetar di tanganku. Saya tahu wilayah ini, kata Pak Darwan pelan. Dulu, ada satu tempat sunyi di bawah pohon jambu itu. Rumah ini sebenarnya dibangun menutupi sesuatu, kita cari bekas tanah yang tak pernah ditanami.
Mata Pak Darwan bergerak cepat. Lalu dia berhenti di satu titik. Tolong, gali di sini. Aku tak banyak bertanya. Cangkul mulai mengayun. Suara tanah dan batuan beradu eko dalam hening malam. Setelah menggali setengah meter, cangkulku menyentuh sesuatu yang keras. Pak, ujarku pelan. Ada benda. Aku berjongkok, menyeret tanah dengan tangan. Sebuah peti kayu, rusak dan menonjol sebagian. Peti, berukuran kecil, mungkin seukuran tubuh anak kecil. Tapi yang kami cari, bukan anak kecil. Iya, di dalamnya jasad Ningrum, bisik Pak Darwan. Tapi, lihat simbol keris di atas tutupnya, itu artinya peti ini dikutuk agar tidak mudah dibuka. Kutukan, aku menelan ludah. Hati-hati, Arga, katanya pelan. Jika dibuka dengan marah, roh itu bisa merasuk. Aku menahan nafas dan perlahan membuka tutup peti. Enggak ada apa-apa, hanya potongan kain putih sobek-sobek dan tanah lembab. Mana tubuhnya? Aku berdiri pelan, tapi sebelum sempat bingung lebih jauh. Suara perempuan terdengar dari kejauhan. Tangis lirih. Bu, kembalikan ragaku. Suara itu bukan dari dalam rumah, tapi dari ruang bawah tanah. Kami berlari kembali ke dalam rumah. Turun ke ruang bawah tanah yang kemarin kami temukan. Tangga dingin itu kembali menyambut kaki kami dengan gemetar. Sesampainya di bawah, bau menyengat seperti campuran besi dan tanah basah. Peti di sudut terbuka, dan di lantainya, korban itu ada. Kami melihat tubuh utuh perempuan, dengan kain putih kusam menutupi bagian bawahnya. Tapi, kepalanya tidak ada. Baru sebagian daging tersisa, tulangnya sudah kelihatan. Ya Allah, bisikku pelan. Pak Darwan melangkah paling depan. Tubuh Ningrum ada di sini. Dikubur sembarangan oleh orang-orang rumah ini dulu. Tapi kepalanya sengaja disembunyikan di ruang atas. Aku gemetar mengingat sosok kepala perempuan yang pernah kami lihat melayang. Sekarang ini waktu kita, ujar Pak Darwan sambil mengeluarkan keris putih. Angkat tubuh ini pelan, nanti kita satukan dengan kepalanya. Tapi, kepalanya di mana? Tanyaku gugup. Di loteng. Jawabnya singkat. Aku menelan ludah. Aku ambil. Cepat, katanya. Tapi kalau kamu lihat dia lagi muncul, jangan menatap matanya. Tangga tua menuju loteng berderit di setiap pijakan. Udara di sana kering, penuh debu. Kuangkat senter ke arah ujung ruang loteng. Dan benar, di sana, di atas kayu rusak, tergeletak kepala perempuan itu. Sepertinya sudah ditaruh sejak lama. Rambutnya kusut, wajahnya seperti tidur dalam rasa sakit. Aku mendekat pelan, tapi tiba-tiba, dari belakang, Mira berdiri. Mira, gimana kamu bisa ada di sini? Dia menatap kosong. Sekilas, matanya sudah berbeda. Aku harus kembali, katanya dengan suara berat. Aku, bukan, Mira, aku, Ningrum. Kulit wajah Mira pucat, tubuhnya kaku. Mir, sadar dong. Ini bukan kamu. Dia tersenyum pelan, tapi menyeramkan. Tubuhku, sudah hampir lengkap, Arga. Kamu tinggal bawa aku ke bawah, dan beri aku tubuhnya. Aku nggak akan biarin kamu masuk ke tubuh istri aku. Teriakku. Aku langsung raih kepala di lantai. Berat dan dingin. Mira, atau Ningrum, berteriak dan meloncat ke arahku. Jangan sentuh TUBUHKUU. Aku langsung berlari menuruni tangga, menutup pintu loteng di belakangku. Akan tetapi, Mira menggedor dari dalam seperti kerasukan. Buka pintunya, aku mau kembali. Tapi aku tak berhenti. Aku terus berlari ke ruang bawah tanah. Pak Darwan sedang duduk di samping tubuh Ningrum. Suara mantra mengalun dari bibirnya. Aku meletakkan kepala itu di lantai. Pak, ini. Pak Darwan langsung berdiri. Tutup semua pintu. Cepat. Aku menutup pintu ruang bawah tanah. Suara Mira masih terdengar menggema dari atas, menyebut nama Ningrum dengan suara datar. Aku tak mau terjebak lagi, kembalikan ragaku. Pak Darwan mengangkat keris. Arga, kamu duduk di sana. Jangan keluar lingkaran ini. Kami duduk di dalam lingkaran bunga dan tanah. Pak Darwan memulai ritual persatuan arwah, membacakan mantra Jawa kuno di antara dupa yang menyala. Tuhan alam gaib dan bumi, saksikan, kami satukan tubuh yang terpisah, kami serahkan jiwa yang terikat, agar kembali ke tempatnya.
Lalu ia menggabungkan kepala Ningrum ke leher bagian tubuh itu. Aku menahan napas. Pak Darwan memercikkan cairan dari botol kecil tadi ke tubuh yang sudah utuh. Dan tiba-tiba, tubuh itu bergerak. Mata Ningrum terbuka. Dia perlahan duduk dan menatap kami. Terima kasih, kalian, temukan aku. Aku hampir mundur, tapi Pak Darwan menahan. Ini bukan bahaya lagi. Ini, pamitan. Ningrum menatapku lekat. Arga, kamu menyelamatkan Mira. Tubuhnya perlahan meluruh, menjadi abu hitam dan kabut tipis. Dalam sekejap, sosok perempuan itu lenyap. Yang tersisa hanya kerangka retak, lapuk, dan bunga kantil yang tertinggal. Dan, keheningan. Kupanggil nama Mira lagi dan lagi saat selesai dari ruang bawah tanah. Mir, ayo bangun. Dia udah pergi. Mira terjatuh lemas di ruang tamu. Pelan-pelan ia tersadar. Blang, Arga, katanya, ya, ini aku. Gimana rasanya? Dia menelan napas dan memegang wajahku. Menangis seketika. Aku lihat dia. Ningrum, dia bilang, dia nggak marah sama kita. Dia bilang terima kasih. Aku mengusap rambutnya. Ya, sekarang dia tenang. Kami berdua saling berpelukan dalam gelap. Rumah itu sunyi sepenuhnya. Tak ada lagi suara ketukan, langkah, atau bisikan. Hanya kami di tengah rumah dalam hening. Dan, untuk pertama kalinya sejak datang, aku merasa tenang. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti seluruh perkebunan. Rumah tua ini terasa kosong, bebas dari suara-suara misterius yang menghantui kami beberapa hari terakhir. Mira baru saja bangun. Wajahnya segar meski masih bengkak karena menangis di malam sebelumnya. Aku membuatkan teh hangat dan duduk bersamanya di ruang tengah. Aku semalam mimpi, ga, ucapnya sambil menatap keluar jendela. Mimpi Ningrum berjalan menjauh ke perkebunan. Dia menunduk, tapi tidak terlihat sedih. Dia seperti lega. Aku mengangguk kecil. Dia sudah tenang. Kita sudah lakukan yang seharusnya. Sunyi beberapa saat. Mira menggenggam cangkir dan perlahan berujar, tapi, kamu nggak ngerasa aneh, nggak? Maksudmu, semua kejadian ini, seolah dipersiapkan untuk kita. Kenapa semua baru muncul begitu kita tinggal di sini? Aku terdiam. Arga, kau yakin bukan karena, ibu? Tiba-tiba terdengar derit pintu depan. Aku berdiri, dan di sana, seorang perempuan parubaya berdiri dengan wajah cemas. Tatapannya langsung tertuju pada Mira. Petik 2 titik. Mi, Rara, kamu baik-baik saja. Itu Bu Rati. Mira bangkit dengan ragu. Bu, ibu dari mana? Aku kesini begitu dengar kamu sakit beberapa hari ini, jawab Bu Rati. Namun suara ibu itu bukan hanya terdengar peduli. Ada penyesalan, ada rasa takut. Aku menyambut. Bu, kami baik. Tapi ibu seharusnya bilang dari dulu, tentang Ningrum. Bu Ratih menunduk. Ibu, minta maaf. Mira menggenggam tangan ibunya. Bu, apa sebenarnya yang terjadi? Bu Ratih menarik napas dalam-dalam. Tatapan matanya memandang jauh ke masa lalu. Bertahun-tahun lalu, waktu aku masih muda, Ningrum datang ke sini sebagai pembantu rumah tangga. Dia ceria, rajin, dan ibu menyayanginya seperti adik. Tapi, suaranya tiba-tiba bergetar. Ayahmu punya sifat buruk. Ia sering mabuk, temperamental, pernah mencoba menyentuh Ningrum. Mira menutup mulut. Ya Tuhan, Bu Rati melanjutkan dengan suara pelan, seperti menahan tangis. Ningrum melawan. Dia kabur, tapi ayahmu, dalam keadaan mabuk, mengejar dan menyerangnya. Dia jatuh terbentur perapian, kepalanya terpisah. Aku dan Mira terpaku. Saat sadar, dia panik. Aku ikut turun tangan menyingkirkan jasad Ningrum, takut kalau polisi melibatkan keluarga besar. Aku, yang menyuruh untuk memisahkan kepala dan tubuhnya. Kupikir itu akan membuat arwahnya tidak bisa kembali. Dan, ibu meninggalkannya begitu saja, Mira berkata sambil meneteskan air mata. Aku menggenggam bahunya. Bu Rati menatap putrinya sambil menangis. Ibu salah, ibu takut, Mi. Ibu simpan rahasia ini, berharap tidak pernah terungkap. Tapi sekarang semuanya dihukum. Mira memegang tangan ibunya sambil bergetar. Aku, kayak berhubungan langsung sama Ningrum. Dia marah sama kita, Bu.
Dia bilang, kembalikan tubuhku. Dan kini dia sudah tenang. Aku mengangguk. Kami bantu satukan kepalanya dengan jasadnya. Pak Darwan yang menuntun. Tuhan, Bu Rati menutup wajah. Ningrum, maafkan aku. Kami bertiga akhirnya duduk bersama. Bu Rati membuka matanya dan berkata pelan, kalau kamu mau, rumah ini bisa dijual. Hasilnya bisa jadi amal buat keluarga Ningrum, kalau masih ada. Mira memegang bahu ibunya. Enggak, Bu. Rumah ini terlalu banyak luka. Tapi, kita juga nggak bisa biarin berdiri dalam keadaan seperti ini. Aku pun tergerak. Kita bisa kembalikan cerita ini ke kampung. Minta maaf lewat keluarga Ningrum, kalau mereka masih hidup. Bu Ratih mengangguk. Ibu siap bantu. Ibu siap mengakui semuanya. Tepat saat itu, pintu samping rumah berderit perlahan seperti dikibaskan angin. Mira menoleh. Di sana, samar-samar terlihat seorang perempuan berkerudung putih, berdiri membelakangi kami. Wajahnya tidak kelihatan, tapi ia menatap halaman perkebunan dengan tatapan kosong. Bu, Ibu lihat, Mira berbisik. Kami semua diam. Perempuan itu perlahan berjalan keluar rumah, lalu menghilang di balik pohon-pohon teh. Pak Darwan datang dari arah belakang. Enggak perlu takut, dia hanya pamit. Kami sudah selesai, Pak. Tanyaku, sudah, jawabnya. Tapi satu hal lagi, you have to leave this home. Aku ragu, maksudnya, jiwa-jiwa rumah ini sudah dibebaskan. Rumah tua hancur lebih cepat kalau tidak ada penjaga keseimbangan. Percayalah, kalian tidak ingin kembali berurusan dengan arwah lain. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kami menjual rumah tersebut. Dengan sisa hasil penjualan, kami gunakan sebagian untuk mencari keluarga Ningrum, dan sebagian lagi untuk memulai hidup baru di kota. Kami mengadakan tahlilan kecil di makam umum, menandai kembali jenazah Ningrum pada satu lokasi yang pantas. Dan kini, setiap kali kami berziarah, kami merasa damai. Mira pulih sepenuhnya. Kadang ia bermimpi tentang Ningrum. Tapi bukan dalam bentuk hantu, melainkan perempuan berwajah teduh, tersenyum, dan berjalan di tengah perkebunan. Mungkin ia sudah benar-benar kembali ke tempatnya. Beberapa bulan kemudian, kami mendapat kabar bahwa rumah tua itu kini sudah dibangun ulang oleh pemilik baru. Tapi pekerja bangunan sering mendengar suara tangis di sekitar sumur belakang. Ada yang mengaku melihat bayangan perempuan tanpa kepala lewat di belakang mereka saat senja. Tapi kami hanya diam, karena kami tahu, rumah bisa dijual, jasad bisa dipindahkan, tapi kisah yang menempel pada tanah itu, tidak bisa dihapus begitu saja. Dan mungkin, rumah itu kini sedang menunggu cerita barunya sendiri. 3 bulan telah berlalu sejak kami meninggalkan rumah tua di perkebunan itu. Hari-hari kami berjalan seperti biasa. Mira mulai bekerja kembali di kantornya di kota. Aku rutin berkegiatan sebagai freelance designer dan menulis pengalaman itu sebagai cerita di blog, tanpa menyebut identitas atau tempat sebenarnya. Tapi setiap kali kami berkunjung ke makam Ningrum, ada rasa tenang yang menyelimuti. Mira selalu membawa bunga melati, bunga kesukaan Ningrum menurut cerita Bu Rati. Hari ini kita bawa 2 bungkus bunga ya, ga, kata Mira pagi itu sambil menyiapkan buket. 1 untuk Ningrum, 1 buat minta maaf ke masa lalu dia. Aku mengangguk. Kamu tahu, kalau Ningrum masih ada sampai sekarang, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi sama kita. Mira tersenyum kecil. Aku juga nggak tahu kalau kamu bakal tetap mau tinggal sama aku kalau tahu keluargaku punya masa lalu sekelam itu. Aku menyeruput teh hangat sambil menatapnya lembut. Mir, masa lalu tuh bukan salah kamu. Kamu justru berani menghadapi. Dan aku bangga, untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, kami benar-benar merasa pulih. Sore itu kami pergi ke makam tempat jasad Ningrum dipindahkan. Kuburan kecil itu berada di kampung sebelah, dengan nisan sederhana bertuliskan, Ningrum binti Marto, kembali ke rahmatullah. Kami berdoa pelan. Mira menatap nama itu tanpa air mata lagi. Namun saat hendak pergi, kulihat seseorang menunggu di bawah pohon beringin. Pak Darwan, beliau menyapa kami dengan anggukan kecil. Matur nuwun, kalian sudah lakukan semua dengan benar, katanya pelan. Aku menjabat tangannya. Pak Darwan, setelah semua yang terjadi, boleh kami tahu satu hal?
Apa itu? Beliau menatap tajam. Sebenarnya, siapa Ningrum itu? Kenapa arwahnya bisa begitu kuat dan marah? Pak Darwan menatap nisan itu, lalu berkata pelan. Ningrum bukan sekadar korban, dia juga pernah janjikan sesuatu. Dia ingin melanjutkan hidup, menyelesaikan sekolah, bantu orang tuanya, tapi ajal datang karena cinta yang tak adil. Cinta? Tanya Mira bingung. Ya, ia mencintai seseorang di rumah itu, kata Pak Darwan lirih. Cinta bertepuk sebelah tangan, lalu jadi korban kebiadaban karena melanggar batas kelas sosial. Aku menarik napas panjang. Itu berarti, Ningrum dulu sempat punya hubungan dengan keluarga, tapi mungkin dia yang dimanfaatkan. Begitu kira-kira, lanjutnya. Dan saat seseorang mati membawa dendam sekaligus penyesalan, arwahnya terbelah, satu ingin balas dendam, satu lagi hanya ingin pulang. Mira memegang lengan beliau pelan. Terima kasih sudah bantu kami, Pak. Pak Darwan hanya tersenyum bijak. Jadilah seperti kalian sekarang ini. Berani mengakui dosa keluarga, lalu menutupnya dengan kebaikan. Di perjalanan pulang, kami mampir di warung kopi kecil. Hujan turun perlahan, membentuk garis-garis tipis di kaca jendela. Ga, kamu masih ingat suara-suara itu? Suara ketukan di loteng, waktu Ningrum muncul pertama kali. Tanya Mira tiba-tiba. Aku terdiam sejenak. Jelas, rasanya seperti suara orang minta tolong, tapi juga minta marah. Kamu yakin dia benar-benar sudah tenang? Aku melirik ke arahnya, lalu tersenyum. Kamu masih mimpi buruk. Kadang, sahutnya pelan. Tapi bukan mimpi buruk seperti dulu. Lebih seperti potongan kelam masa lalu Ningrum, tapi entah kenapa, sekarang dia lebih kelihatan damai. Aku menggenggam tangannya. Ya, aku juga merasa begitu. Kami sama-sama diam, menatap hujan di balik kaca. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat pesan singkat dari pemilik baru rumah itu, arisan tanah dari paman jauh keluarga Mira yang akhirnya dipakai untuk villa pribadi. Bang, belakangan ini pekerja sering lihat sosok perempuan pakai kain putih berdiri dekat sumur. Kata mereka dia cuma berdiri, kadang senyum. Tapi kalau didekati, hilang begitu saja. Aku tersenyum sambil membaca pesan itu. Entah kenapa, aku tidak takut lagi. Tapi Mira yang kebetulan lewat di dekatku langsung berkomentar, kamu baca apa? Cuma pesan dari pemilik baru. Mereka lihat sosok perempuan di halaman belakang. Mira tertegun sebentar, lalu tersenyum tipis. Mungkin itu cara Ningrum bilang selamat tinggal, ke ruang lamanya. Aku mengangguk, ya, dan aku rasa, sosok itu nggak akan ganggu siapa-siapa lagi. Dia sudah dibebaskan. Sesekali, aku masih menulis di blog tentang pengalamanku. Tanpa menyebut nama siapapun. Kadang ada komentar yang pertanyaannya sederhana. Apa kamu takut saat merasakan langsung hantunya? Dan jawabanku selalu begini, takut. Tapi pada akhirnya, yang kutakuti bukan hantunya, tapi bagaimana manusia bisa menciptakan hantu dari kesalahan dan kelalaian masa lalu. Karena yang benar-benar menakutkan bukan arwah penasaran, namun warisan dosa dan rahasia keluarga yang ditutup-tutupi. Dan saat rahasia itu dibuka paksa oleh waktu dan keadaan, satu-satunya cara keluar adalah berani menghadapinya. Sebelum menutup laptop malam itu, aku menuliskan satu kalimat pengantar untuk postingan berikutnya. Ini bukan sekadar cerita tentang hantu. Ini kisah tentang jiwa yang tersesat, tubuh yang terbuang, dan manusia yang mencoba menghapus jejak kelamnya, namun tidak bisa lari dari kenyataan. Dan entah kenapa, di sudut mataku, seperti ada bayangan samar berjalan melewati jendela rumah kami. Perempuan berbaju putih, bukan menakutkan, melainkan seperti sosok yang terakhir kali mengucapkan, terima kasih. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.